aku tuh bisanya daftar beasiswa apa ya? Aku nggak ada pengalaman organisasi, aku nggak ada pengalaman kerja, aku juga nggak pinter-pinter amat. Tenang, jangan khawatir, ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Real Love. Semoga dulu semua sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Well teman-teman, di video kali ini aku membahas lagi tentang beasiswa nih. Beasiswa buat teman-teman yang fresh graduate gitu ya, yang baru lulus. Kayak aku baru lulus tapi bingung nih mau cari tahu beasiswa apa, mau daftar beasiswa apa, mau apa aja yang dipersiapkan gitu kan. Bingung gak sih? Kadang-kadang tuh kayak aku tuh bisanya daftar beasiswa apa ya? Aku gak ada pengalaman organisasi, aku gak ada pengalaman kerja, aku juga gak pinter-pinter amat. Tenang, jangan khawatir. Ini ada, aku kasih tahu tuh 11 beasiswa yang bisa kamu apply ketika kalian tuh fresh graduate ya. Tapi catatan lagi nih, boleh kalian itu nggak ada pengalaman kerja, tapi minimal kalian tuh pernah melakukan hal-hal positif lah. Contohnya kalian itu misal nih, kalau mentok nih, misal kayak gini ya, banyak sekali ya teman-teman. Kak, aku tuh nggak aktif organisasi waktu kuliah dulu. Oke. Kak, aku nggak ada pengalaman kerja loh waktu kuliah dulu. Oke. Kak, aku itu nggak juara loh, aku tuh bukan juara nasional, internasional, aku tuh nggak pinter-pinter amat. Oke, nggak masalah kak. Tapi pasti kan, kalian tuh masih ada hal positif yang kalian lakukan kan? Yang kalian lakukan gitu kan? Contoh nih, ini aku kasih contoh yang simple banget yang dipakai sama teman aku untuk apply ke Jepang. Nah, gini, dia ini nggak ikut organisasi, nggak juga pinter, terus nggak juga jadi juara mana-mana, enggak. Tapi dia ini pernah ngebantu, ini simple banget ya. Jadi dia ini pernah ngebantu temennya yang kesulitan bisa bahasa Inggris. Nah, jadi dia ini nilainya tuh tadinya itu kayak 50, 60 gitu kan. Terus diajaklah untuk kerja kelompok gitu, dikajaklah untuk kerja kelompok bareng. Nah, ketika kerja kelompok, ternyata setelah kerja kelompok, setelah beberapa kali gitu kan ketemu tuh, terus itu ngobrol, terus itu belajar bareng, taunya nilainya itu nambah, meskipun cuman kayak 80 gitu ya. Nggak cuman sih 80 tuh luar biasa ya teman-teman. Nah, jadi nilai ini waktu SMA nih dia nih, ini nilai bahasa Inggris dia ini yang tadinya 50-60, ketika sudah belajar kelompok dengannya, dengan teman aku ini nilainya jadi 80. Nah, ini adalah suatu hal yang positif yang bisa kalian tuliskan di esai, yang bisa kalian tuliskan juga di surat rekomendasi gitu. Misal guru kalian gitu ya kalau lulusan SMA ya, atau dosen kalian kalau lulusan S1, misalkan tuh bingung nih, kamu nggak ngapa-ngapain, nggak pernah ada apa-apa gitu kan, nggak pernah, ya udah tulisan seperti itu aja gitu. Misal pernah juga tuh, pasti kan kalian tuh pernah kerja kelompok kan gitu. Nah, kerja kelompok juga boleh banget untuk dituliskan di surat esai kalian atau di surat rekomendasi nanti. Jadi nggak ada lagi yang bilang aku nggak pernah ini, aku nggak pernah itu. Nggak pernah. Kalian tuh nggak mungkin kalian tuh nggak pernah ikut kerja kelompok kan, meskipun cuma sekali gitu, entah itu SMA atau SM atau juga kuliah gitu ya. Jadi tuliskan aja yang itu, atau kalian pernah membantu orang lain di apa gitu. Jadi itu adalah hal positif gitu yang bisa kalian tuliskan gitu. Nah, gitu ya. Jadi buat kalian yang nggak punya pengalaman kerja, nggak punya prestasi gitu, terus juga nggak berorganisasi, bisa tuliskan itu semua ya. So, nggak ada lagi alasan. Oke, yuk coba, yuk kita lihat apa aja 11 list ini. Oke, kita langsung aja ke yang pertama. Tentunya adalah beasiswa yang kece banget, yang dikejar-kejar sama semua orang, apalagi kalau bukan Erasmus Mundus Scholarship. Ini adalah untuk kamu yang ingin berkuliah di Eropa. Nah, syarat-syaratnya itu salah satunya juga pastinya punya IELTS, pastinya juga punya esai. Jadi teman-teman, boleh disiapkan dari sekarang, boleh ditulis dari sekarang, searching aja di Google. Pokoknya gini ya teman-teman, kalau kalian sudah niat untuk mendaftar suatu beasiswa, bukan suatu beasiswa sih, suatu jenjang pendidikan. Contoh,
Kayak aku mau daftar S3 nih. Jadi aku tuh alokasikan waktu aku kisaran 1 sampai dengan 2 jam untuk search beasiswa mana yang mau aku apply. Aku tuh ngelis beasiswa apa aja yang kira-kira bisa aku apply. Dengan kemampuan aku begini, dengan jurusan aku begini, dengan latar belakang aku seperti ini, dengan pekerjaan aku begini. Jadi itu semua tuh aku sinkronisasikan dengan kebutuhan dari lembaga beasiswanya. Jadi nanti ketika aku mendaftar itu kayak udah klub gitu. Jadi aku tuh tahu kurang aku di mana, kelebihan aku di mana. Aku udah punya publish paper belum? Aku udah punya penelitian tentang hal yang diinginkan belum gitu. Nah gitu, itu salah satu contoh ya. Jadi kalian itu kayak misalkan nih ada Erasmus Mundus Scholarship untuk S2 ya, dicari-cari gitu ya. Erasmus Mundus ini juga kan bisa join master degree. Jadi bisa banget teman-teman itu untuk keliling-keliling ya di Eropa ataupun di negara-negara lainnya juga gitu yang bekerja sama dengan Erasmus Mundus ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tentunya ada Fulbright Scholarship. Ini juga perlu sertifikat IELTS. Temanku IELTS-nya 8. Jadi I think ini IELTS-nya kayak 7 gitu deh untuk S2. 6,5 sampai 7 ya. Jadi nggak juga menutup kemungkinan orang-orang yang belajar IELTS otodidak ya lewat YouTube, lewat aplikasi-aplikasi itu mendapatkan nilai yang bagus loh. Jadi teman aku ini nggak kursus, dia ini kayak cuman daily kayak gitu belajar tentang trik-trik gitu. Jadi nyari gitu nyari di Google sama juga di YouTube, pokoknya di banyak platform deh gitu. Nyari sebenarnya triknya seperti apa sih mengerjakan soal-soal daripada IELTS ini, karena kan memang butuh trik ya untuk mengerjakan soal-soalnya ini kan kita juga dikejar oleh waktu gitu ya. Nah jadi teman aku ini otodidak dan alhamdulillah dapat nilai 8. Satu lagi temanku yang kuliah di IIT-nya 3 pokoknya T Bangalore di India, jurusan IT juga. Jadi dia tuh juga belajarnya otodidak juga dan dapat nilai TOEFL IELTS 8,5. Gila, keren banget nggak sih? Pokoknya jadi teman-teman tuh jangan pernah berpikir aku otodidak aja loh bisa nggak ya dapat nilai yang bagus. Bisa kok, bisa. Aku juga lagi belajar nih ya teman-teman, kita saling support dan saling mendoakan. Oke, itu yang kedua. Oh ya, ini beasiswa Fulbright ini khususnya untuk pastinya untuk S2 dan S3 ya. Lanjut ke yang ketiga, yaitu ada MAXT scholarship. Itu ada dari Jepang, itu untuk jenjang S1, S2 dan S3, dan ini persyaratannya cukup lumayan enak untuk dipenuhi gitu ya. Jadi dicoba teman-teman. Dan udah aku buatkan videonya tentang beberapa beasiswa ini kayak Erasmus, Max. Ini sudah aku buatkan di video-video sebelumnya. Silakan untuk cari di playlist dari video-video aku ya, judulnya Informasi Beasiswa 2022 kalau nggak salah gitu. Oke, lanjut ke yang keempat, yaitu ada Invest Your Talent. Wah, Invest Your Talent ini dari Italia, itu untuk S2. Kalau nggak salah ini tuh nggak pakai wawancara kalau nggak salah. Invest Your Talent ini ya, lupa aku, atau nggak pakai wawancara sama nggak pakai IELTS. Coba lihat di video-video aku sebelumnya, ini ada untuk ini juga. Dan ini juga sekarang ini untuk adalah untuk teman-teman yang memang fresh graduate, yang nggak ada pengalaman kerja, nggak ada pengalaman organisasi, nggak ada pengalaman juara gitu. Ini bisa banget untuk dicoba. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah Australian Award Scholarship. Oh pasti dong, Australian Award Scholarship ini bisa merambah kemanapun ya teman-teman. Jadi ini untuk jenjang S2 dan S3. Nah, untuk Invest Your Talent tadi itu untuk S2 aja di Italia. Nah, kalau Australian Award Scholarship ini untuk S2 dan S3. Tapi unfortunately untuk teman-teman yang mau S3, itu kalian itu harus punya minimal publish-nya itu kalau nggak salah tuh dua paper yang udah kalian publish secara internasional. Aku lupa internasional atau internasional kayaknya. Jadi kalau kalian sudah punya itu akan kayak kalian tuh punya jalan jalan tikusnya sendiri gitu loh untuk bisa di ACC dari beasiswa AS ini gitu. Ini pengalaman temanku sendiri sih. Nah, lanjut ya teman-teman ya, Australian Award Scholarship ini aku udah banyak banget deh bahas tentang Australian Award Scholarship ini. Dia nggak pakai IELTS nggak ya, lupa aku. Pokoknya yang jelas Australian Award Scholarship ini nggak ada batasan usia sama sekali. Jadi
Kalau kalian usia berapapun, kalian tuh nggak apa-apa gitu untuk S2 dan S3-nya gitu. Lanjut ke yang keenam, itu ada Global Korea Scholarship. Tentunya adalah di Korea. Ini untuk teman-teman S1, S2, dan S3. Nah, ini tuh ada untuk S1 ya, sama kayak Max tadi. Max untuk S1, Global Korea juga untuk X1. Ini di Korea ya. Nah, kalau aku kasih tahu ya teman-teman, kalau di beberapa negara kayak misalkan di Jepang nih, Max tadi, kemudian di Korea, itu teman-teman itu nggak harus pintar bahasa Inggris, nggak harus bisa bahasa Inggris, dan rata-rata mereka itu tidak mensyaratkan teman-teman untuk mengupload sertifikat IELTS atau TOEFL, karena mereka itu nanti misalkan teman-teman nih keterima, amin ya, keterima dari beasiswa Max Jepang atau GKS, itu teman-teman itu akan diarahkan untuk mengikuti kelas bahasa mereka. Jadi kalau teman-teman nggak bisa, bukan nggak bisa ya, nggak terlalu fluent dalam bahasa Inggris, jadi teman-teman bisa mengikuti beasiswa yang memang menawarkan untuk mengikuti kelas dari bahasa negaranya gitu. Contoh Max ini atau juga Global Korean Scholarship GKS ya teman-teman, itu biasanya mereka akan menawarkan satu kelas bahasa gitu selama beberapa bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 1 tahun gitu, itu beda-beda. Oke, jadi pastinya ini nggak pakai IELTS ya atau TOEFL untuk S1, S2, dan S3. Lanjut, yang ketujuh yaitu ada Stipendium Hungarikum di Hungaria. Ini nggak pakai LOE, kemarin tuh ya benar, Stipendium Hungarikum ini nggak pakai LOE, nggak pakai wawancara. Nah, ini tuh keren banget pokoknya. Dan untuk fresh graduate juga boleh banget, nggak ada pengalaman apa-apa. Gila, keren banget nggak sih? Ini untuk S1, S2, dan S3. Dan infonya kemarin itu katanya Stipendium Hungarikum ini tidak mengcover biaya flight ya teman-teman. Aku juga belum tahu infonya lebih tentang ini, Stipendium Hungarikum ini di Hungaria, apakah mengcover biaya flight kalian. Tapi biaya flight itu kalau nggak salah itu 9 juta, kalau nggak salah nih aku ya, kalau nggak salah tuh 9 juta pernah disebutin, kalau nggak salah tuh 9 juta untuk pergi ke sana. Dan bagi teman-teman yang memang ekonomis kayak aku gitu, itu nggak apa-apa. Kalau misalkan nih Stipendium Hungarikum, kita daftar aja dulu, keterima, dan kita bingung pasti kan, aduh gimana nih, misal bener kalau misalkan tidak di cover untuk flightnya, aduh flight tiketnya nggak di cover nih, tapi visa biasa di cover sih. Flight tiket nggak di cover nih, ya udah teman-teman itu ajukan proposal ke pemerintahan di kota kalian. Contoh kayak kalian itu mungkin ada wali kota kalau di Bandar Lampung ya, jadi terus juga ada gubernur, salah satu aja ya diambil, jangan dua-duanya. Terus juga bisa ke, kalau misalkan orang kabupaten itu ke kabupaten gitu, aku dari Kabupaten Lampung Barat ke pemerintahan Kabupaten Lampung Barat, dan itu mereka ACC kok. Ada temen aku tuh sampai keliling, aduh lupa aku 11 negara atau 9 negara, dan itu semua kalau untuk flight tiketnya kayak ada kekurangan kayak beberapa juta gitu. Nah, jadi meminta biaya karena memang kan disupport juga, karena kita itu adalah bisa membanggakan daerah kita, bisa menjadi contoh untuk daerah kita bahwa kita itu sudah go internasional dengan program ini gitu. Jadi mereka mendukung kok gitu dengan ahli itu, dan juga pastinya ada anggarannya. Nah, jadi dipakai aja anggarannya itu gitu ya teman-teman. Oke, itu ya kalau misalkan nggak di cover untuk flight tiketnya. Tapi lagi nih teman-teman ya, karena di beasiswa ICCR itu katanya tidak di cover flight tiket. Memang di tahunku itu nggak di cover flight tiketnya, tapi di tahun ini itu di cover teman-teman. Di covernya oleh siapa? Dari embassy. Jadi teman-teman perbanyak searching, sama juga perbanyak relasi gitu. Jadi nanti akan ketemu sendiri jalannya. Dan ini teman-teman dari beasiswa ICCR itu keterima, terus juga mereka itu biaya flightnya itu di cover gitu. Jadi mereka tuh benar-benar fully funded banget gitu. Untuk beasiswa ICCR yang padahal dulunya itu nggak fully funded, alias untuk flight tiketnya itu beli sendiri ya. Memang di zamanku itu kisaran 4 juta, tapi kan lumayan juga gitu loh 4 juta. Kalau beli laptop kan udah dapat 1 gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Nah, kayak gitulah caranya. Oke, lanjut ke yang ke-8 yaitu Inpex. Nah, kalau Inpex ini pasti sudah tahu lah ya, dari Jepang, dan ini khusus untuk S2. Yang ke-9 ada YTB Turki, S1, S2, S3. Aduh, udah tahu pasti teman-teman, YTB Turki ini nggak pakai IELTS, nggak pakai TOEFL.
terus juga nggak harus pintar bahasa Inggris gitu ya, karena teman-teman nanti akan diarahkan untuk belajar Tomer ya namanya ya, untuk belajar bahasa Turki di Turki nanti selama ada yang 8 bulan kalau nggak salah, ada yang 1 tahun gitu, beda-beda gitu ya. Dan ini tuh fully funded ya teman-teman, flight ticket bla bla semuanya di cover. Oke, santai aja teman-teman. Dan YTB Turki ini banyak banget peminatnya teman-teman. Jadi menurut aku dipersiapkan sedini mungkin biar nanti kalau misalkan tuh beasiswanya udah buka, kalian itu udah bisa langsung aja tak tak. Dan kemarin tuh udah ada yang DM aku nggak tahu sekarang orangnya nonton atau enggak, ada yang DM aku yang mau daftar YTB Turki dan udah ngisi beberapa platformnya gitu ya. Ya nggak apa-apa diisi juga, tapi info yang kemarin itu katanya buat lagi akun baru, aku lupa ya buat lagi akun baru atau gimana gitu ya. Jadi kayak nggak apa-apa sih untuk gambaran aja gitu ya, nanti kalau isinya tuh lebih gampang, ini tinggal upload gitu, atau buat akun baru juga nggak apa-apa, tapi minimal kita tuh udah tahu isinya apa dan juga prestasi-prestasi yang kalian tulis tuh seperti apa gitu ya, dan juga convert nilainya juga kita kan udah tahu gitu ya. Nah, ini untuk YTB Turki tadi ya, itu yang ke-9, kemudian yang sekarang yang ke-10 LPDP. Nah, LPDP sudah tahu semua ya LPDP ya. Untuk S2 dan S3 di berbagai negara, di negara manapun teman-teman bisa untuk apply. Dan itu fresh graduate juga nggak apa-apa. Dan alhamdulillah pemateri kita dari CBBI ya teman-teman, dan beliau ini fresh graduate juga, langsung juga keterima di LPDP gitu. Baru lulus loh 2021, daftar baru lulus 2021, daftar di 2021 itu, dan sekarang lagi PK 2022 ini gitu. Jadi keren banget, ikut gelombang 1 kalau nggak salah tuh, gelombang 1 ikutnya, apa gelombang 2 ya, gelombang 1 kayaknya ikutnya gitu. Jadi teman-teman, nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman, selagi kita itu put our big effort gitu. Oke, lanjut ke yang terakhir, yang 11, yaitu ada KAUST. Ini untuk di Arab, pastinya King Abdul Aziz University Scholarship, apa ini, fellowship kali ya. Nah, ini untuk S2 dan S3. Nah, ini juga rata-rata nggak perlu pakai sertifikat IELTS atau TOEFL. Nah, ini kalau bagi teman-teman yang memang belum tahu gitu ya bagaimana trik-trik mengerjakan soal IELTS atau soal TOEFL, ini aku udah kasih videonya bagi teman-teman. Nih di sini videonya adalah tentang beberapa website atau ya benar website untuk teman-teman belajar IELTS secara otodidak, belajar TOEFL secara otodidak gitu ya. Oke. Nah itu tadi teman-teman ada 11 list beasiswa yang bisa kalian coba untuk para fresh graduater untuk para fresh graduate di luar sana teman-teman, yang tidak ada pengalaman organisasi, tidak ada pengalaman kerja, tidak ada pengalaman apalagi pengalaman pernah juara gitu ya. Karena banyak banget juga yang berpikir bahwa kalau misalkan beasiswa itu adalah untuk orang-orang yang para juara, untuk orang-orang yang pintar, untuk orang-orang yang apa sih namanya itu, punya value gitu. Ya setiap orang punya value, mungkin dia punya value-nya lebih gitu ya teman-teman. Nah banyak orang itu berpikiran seperti itu, yang padahal beasiswa itu adalah bukan untuk orang pintar, bukan untuk orang seperti itu, tapi adalah untuk orang yang tidak pernah menyerah untuk mendapatkan beasiswa. Nah gitu teman-teman semua. Semoga teman-teman yang menonton segera mendapatkan beasiswa yang diinginkan dan diterima dari beasiswanya. Dan bagi teman-teman yang sedang mendaftar beasiswa manapun, di negara manapun, di field apapun, di jenis beasiswa manapun, semoga mendapatkan putusan yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke? Thank you teman-teman. Thank you very much for watching. See you for the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.